Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai sejarah dan perkembangan game serta production dan manajemen game. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri asal Korea Azuda NIM 014 dari kelas PTI 19A. Kemudian ada saya, Zada Sindiafika Sujono dengan NIM 025 dari kelas PDI 19A. Kemudian ada saya, Wahyu Nur Haryadi, NIM 037 dari kelas PTI 2019A. Saya Madeline Christina Purba dengan NIM 038 dari kelas PTI 19A. Dan saya Yazid Mafahri, NIM 029 dari PTI 19A. Sejarah dan perkembangan game. Next. Topik utama pembahasan yang pertama ada penemu video game, yang kedua ada sejarah munculnya game, yang ketiga ada sejarah perkembangan game. Penemu video game. Game sudah ada sejak beberapa dekade lalu atas ide dari Lab Habael. Lab Habael lahir pada 8 Maret 1922, seorang warga Jerman di Amerika Serikat. Lab mendapatkan julukan sebagai pemulai di era industri video game. Rob Habael pun menciptakan sebuah permainan di televisi pada tahun 1966 di sebuah perusahaan bernama Sanders. Penemuan itu dikembangkan hingga menjadi video game pertama yang diberi nama Brown Box. Kemudian video game itu dipatenkan pada tahun 1968. Paten ini masih tercatat sebagai video game pertama di dunia. Paten temuan video game ini dilisensi oleh Magnavox Odyssey yang menjadikannya sebagai game konsol pertama pada tahun 1972. Next. Sejarah munculnya game. Sejarah video game pertama kali bermula pada komputer digital elektronik yang pertama bernama Colossus dan ENIAC dan dibuat selama Perang Dunia Kedua untuk membantu sekutu untuk melawan kekuatan Axis. Kemudian setelah perang selesai, penyebaran arsitektur program yang disimpan pertama kali pada University of Manchester, Cambridge University, University of Pennsylvania, dan Princeton University memungkinkan komputer untuk diprogram dengan mudah untuk menjalankan pekerjaan yang bervariasi yang memfasilitasi komersialisasi komputer di awal tahun 1950-an oleh beberapa perusahaan seperti Ferranti, IBM, dan juga Remington. Kelahiran video game pertama adalah dimulai dari mempromosikan pengaplikasian komputer oleh universitas, organisasi pemerintahan, dan perusahaan besar. Next. Roadmap sejarah perkembangan game. Ada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga 8 bit, generasi keempat dengan 16 bit, generasi kelima ada 32 bit dan 64 bit, generasi keenam, dan ada generasi ketujuh, dan yang terakhir adalah generasi ke-8. Next. Sejarah perkembangan game generasi pertama pada tahun 1972, Nolan Bushnell dan Ed Gaffney memutuskan untuk bekerja sama dan membuat sebuah perusahaan bernama Atari. Setelah melihat demonstrasi Magnavox Odyssey, Nolan Bushnell meminta karyawan yang baru ia rekrut Alan Alcorn untuk membuat versi game tenis meja sebagai proyek latihan agar ia merasa familiar dengan desain video game. Versi yang dirancang oleh Alan Alcorn ternyata begitu seru dimainkan dan akhirnya Atari merilis game ini dengan nama Pong dan dijual sangat terbatas pada tahun 1972. Permainan ini cukup laris di pasaran pada Maret 1973. Di pertengahan tahun 1970-an, Game Ball and Paddle sangat diminati dan akhirnya melanjutkan pengembangan berikut chip yang bisa digabungkan pada produk rumahan. Atari memasuki pasar rumahan pada tahun 1975 dengan sistem chip tunggal bernama Home-Pong yang dikembangkan oleh Harold Lee. Perusahaan mainan bernama Coleco menggunakan chip LSI untuk membuat konsol game bernama Tesla. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan game generasi kedua. Setelah kejatuhan pasar konsol terdedikasi pada tahun 1978, sistem video game bergeser pada penyimpanan data game berbasiskan ROM disimpan di sebuah perangkat bernama cartridge.
Terobosan video game sebenarnya adalah setelah Atari meluncurkan salah satu game populer dari Taito, Space Invader untuk PCS, penjualan Atari pun sangat melejit, angkanya mencapai $119 juta di tahun 1980, kemudian meledak di tahun 1981, yang angka penjualannya mencapai $841 juta. Tahun 1982, Atari meluncurkan game konsol yang lebih canggih yakni sistem 8-bit dengan nama Atari 5200. Namun, sayangnya produk tersebut tidak sesukses pendahulunya. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan game generasi ketiga 8-bit. Industri gaming Amerika Serikat mengalami kejatuhan pada tahun 1983, sedangkan di sisi lain, salah satu perusahaan game di Jepang melahirkan konsol gaming bernama Nintendo Entertainment System. Kepopuleran penggunaan gamepad atau joypad mengalahkan controller klasik seperti joystick, keypad, dan juga pedal. Konsol generasi ketiga mengangkat genre-genre yang lebih bervariasi ke permukaan. Sebut saja beberapa game RPG seperti The Legend of Zelda, Final Fantasy, Dragon Quest, dan yang lainnya mulai dikenal di masyarakat. Next. Selanjutnya, sejarah perkembangan game generasi keempat 16-bit. Di samping itu, perkembangan teknologi video game pun semakin meningkat, dan disinilah muncul generasi keempat dengan teknologi 16-bit. Di generasi ini muncul sebuah konsol game bernama TurboGrafx 16 yang mengalami penjualan yang cukup baik di Jepang, namun sangat buruk di Amerika Serikat dan Eropa karena jumlah game yang sedikit. Sega melahirkan sebuah konsol game bernama Sega Mega Drive atau Genesis yang sangat laris di tahun 1988. Karena hal itu, Nintendo nggak mau kalah dan merilis sistem barunya bernama Super Nintendo Entertainment System atau SNS di tahun 1990. Teknologi yang digunakan keduanya sangatlah mumpuni untuk menghasilkan visual yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di sini terdapat sejarah perkembangan game generasi kelima, yaitu 32 dan 64 bit. Di tahun 90-an, transisi besar-besaran dalam teknologi video game dilakukan, terutama pada grafis. Bersamaan dengan itu, di generasi keempat ini, Atari mencoba peruntungannya lagi dengan meluncurkan Atari Jaguar pada tahun 1993. Setahun kemudian, muncul konsol baru yang dirilis di Jepang, di antaranya Sony PlayStation. Sebagai permainan baru, Sony dengan PlayStation-nya mendapatkan penjualan yang sangat baik. Salah satu penyebab larisnya Sony PlayStation adalah jumlah game yang begitu banyak yang membuat para konsumennya tertarik. Kemudian Nintendo juga ingin melanjutkan kesuksesan masa lalunya dengan menciptakan sebuah konsol 64-bit bernama Nintendo 64. Salah satu game paling populernya adalah Super Mario 64. Next. Kemudian terdapat sejarah perkembangan game pada generasi ke-6. Generasi ini dibuka oleh sebuah konsol besutan Sega bernama Sega Dreamcast pada tahun 1998. Konsol ini nggak hanya menampilkan grafis yang jauh lebih baik dibandingkan dengan konsol 32-bit dan 64-bit, namun juga hadir dengan dukungan internet untuk bermain secara online. Kemudian, Sony PlayStation 2 muncul sebagai pahlawan di generasi konsol ke-6 ini, diikuti dengan Nintendo GameCube dan juga Microsoft Xbox. Pada generasi ini, penggunaan media pun beralih. DVD kini lebih banyak digunakan karena memiliki kapasitas yang lebih besar. Next. Lalu ada sejarah perkembangan game generasi ke-7. Generasi ke-7 dibuka oleh Nintendo dengan konsol handheld-nya yang bernama Nintendo DS dan diikuti oleh Sony dengan PlayStation Portable-nya. Kemudian pada tahun 2005, Microsoft merilis Xbox 360 dan Sony mengikutinya dengan merilis PlayStation 3 setahun setelahnya. Keduanya menawarkan kualitas visual HD dan perlu dukungan TV HD LCD. Kemudian Nintendo pun tidak mau ketinggalan. Nah, akan tetapi ketika kedua rivalnya tersebut bersaing dengan spesifikasi
mana yang paling kuat. Nintendo Wii ingin memberikan pengalaman game baru. Nintendo Wii memiliki kualitas grafis yang tidak jauh berbeda dengan konsol gaming generasi sebelumnya. Next. Lalu terdapat generasi ke-8. Nintendo ingin melanjutkan kesuksesan NDS dengan merilis 3DS, yang mana hadir dengan teknologi baru yakni autostereoscopic 3D untuk memproduksi sebuah efek 3D di layar. Kemudian Sony merilis konsol handheld penerusnya yang dinamakan PlayStation Vita. PS Vita mengusung layar OLED 5 inci dan menghadirkan koneksi Wi-Fi. Wi-Fi U lahir setahun setelah NDS muncul, namun sayangnya penjualannya sangat buruk. Sony kembali melahirkan PlayStation 4 yang hadir dengan teknologi super keren dan juga pemanfaatan resolusi Full HD. Microsoft pun nggak mau kalah dengan mengeluarkan Xbox One. Setelah kegagalan Wii U, Nintendo kembali melahirkan konsol gaming dengan nama Nintendo Switch yang jauh lebih menarik. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian tahap production and management merupakan tahap produksi dan manajemen dalam game, proses perkembangan game. Next. Pada tahap ini terdapat dua topik utama, yaitu pertama tahap produksi dan juga tahap manajemen. Next. Oke, tahap produksi. Fase pembuatan konsep atau inisialisasi. Fase inisialisasi merupakan fase awal pada suatu proses pengembangan sebuah game. Fase ini merupakan kegiatan pembuatan konsep kasar dari game. Konsep kasar dimulai dari menentukan jenis game yang akan dibuat, yang dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi trending topic, target user, maupun jenis game yang sedang populer pada saat itu. Hasil pemikiran dari fase inisialisasi yaitu berupa konsep game dan deskripsi permainan yang sederhana. Next. Kemudian fase praproduksi. Fase praproduksi adalah salah satu fase awal dan fase yang paling krusial dalam proses perkembangan game. Pada fase ini akan melibatkan proses pembuatan dan perbaikan dari desain game serta pembuatan prototipe game. Desain game berfokus pada pendefinisian tentang genre game, gameplay dari game, fun factor, aspek teknis, dan dokumentasi elemen dalam desain game pada game design dokumen atau GDD. Selanjutnya, bentuk prototipe akan dibuat untuk menilai dan menentukan desain game maupun keseluruhan ide yang telah direncanakan sebelumnya. Pada pembuatan prototipe terdapat dua tahap pembuatan yang merupakan bagian dari fase praproduksi, yaitu fondasi atau foundation, atau pembuatan desain mock-up dan struktur, atau penyempurnaan foundation. Kemudian fase produksi. Untuk fase produksi adalah proses inti dari proses perancangan sebuah game. Fase ini meliputi seputar pembuatan aset, pembuatan source code, dan pengintegrasian antara kedua elemen tersebut. Melanjutkan fase produksi. Pada fase ini terdapat dua tahap melanjutkan dari proses pembuatan prototipe, yaitu pembuatan detail formal dan penyempurnaan prototipe atau refinement. Kemudian pembuatan detail formal adalah tahapan penyempurnaan dari tahap struktur yang disempurnakan dengan lebih banyak mekanik dan aset yang lebih lengkap. Kemudian penyempurnaan prototipe atau refinement adalah prototipe lengkap merupakan subjek pemolesan game. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu fase pengujian alpha atau alpha testing. Fase pengujian alpha atau alpha testing yaitu proses pengujian internal yang dilakukan untuk menguji usability atau playability game. Metode pengujian khusus digunakan secara spesifik untuk setiap tahap prototipe.
Output dari pengujian ini adalah laporan bug, permintaan perubahan atau revisi, dan keputusan development. Hasilnya akan menentukan apakah sudah waktunya untuk maju ke fase berikutnya, yaitu beta testing, atau akan mengulang kembali siklus produksi kembali. Selanjutnya itu fase pengujian beta atau beta testing. Fase beta testing adalah fase untuk melakukan penguji pihak ketiga atau eksternal. Pengujian beta masih menggunakan metode yang sama dengan pengujian sebelumnya. Karena prototipe terkait dalam pengujian beta, keduanya menjelaskan tentang kualitas kriteria detail dan penyempurnaan formal. Pilihan penguji metode terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu open beta atau beta terbuka, dan kedua, beta tertutup atau closed beta. Output dari pengujian beta adalah laporan bug dan umpan balik pengguna. Selanjutnya, fase rilis. Fase rilis merupakan fase akhir dari semua proses pengembangan game, yaitu perilisan game ke publik. Proses perilisan melibatkan proses launching produk, dokumentasi proyek, sharing informasi, serta perencanaan untuk pemeliharaan dan ekspansi permainan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap manajemen. Pada tahap manajemen terdapat 3 aset penting, yaitu pertama, game budget. Game budget merupakan salah satu kewajiban yang dilakukan dalam proses pengembangan game. Yang kedua, aset tracker. Aset tracker merupakan tahapan untuk melacak perkembangan aset yang digunakan. Terdapat beberapa aset yang dapat digunakan kembali maupun aset yang tidak dapat digunakan kembali. Kemudian ketiga yaitu project schedule. Project schedule merupakan jadwal yang menunjukkan tanggal mulai dan akhir dari semua tugas proyek. Project schedule dibuat berupa dokumen dinamis yang dibuat selama tahap awal perencanaan. Apabila project schedule dilakukan dengan baik, dapat membuat seluruh proyek berjalan lebih lancar dan membantu proses pengembangan terselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan mengenai sejarah pengembangan game maupun production and management pada tahap produksi dan pengembangan sebuah game. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.